Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Ketemu lagi dengan Iwan beneran Kang Mas. Cak, seperti janji IWB kemarin, pada video ini IWB akan membeberkan kesampaian foto-foto mengerikan Zarko yang kecelakaan pada saat race kedua, Cak. IWB berkali-kali melihat tayangannya dan Mas merinding banget, Cak. Teman-teman, ini extraordinary karena ini adalah pertama kalinya IWB selama melihat MotoGP, GP500 kecelakaan tapi kaki bisa masuk di sela-sela rodanya. Ini mengerikan sekali teman-teman semuanya. Jadi Cak, memang kalau kita melihat bagaimana Katalunya sampai ada yang bertanya dan juga berkomentar, ada apa dengan Katalunya kemarin? Setelah saya melihat bagaimana tayangan Alex Marquez yang menghantam Pedro Acosta dan finally hancur semua motornya, patah tulang pada tulang selangka dan juga bagian belakang leher ya, Alex Marquez C7 vertebratanya yang patah Cak. Dan ternyata kemudian pada saat restart pun terjadi kecelakaan Zarko yang lebih mengerikan lagi. Bahkan IWB katakan ini lebih merinding, Cak, lebih mengerikan dibandingkan dengan Alex Marquez. Karena kenapa? Alex memang kebanting, sangat ekstrim. Tapi ini nggak hanya kebanting, Mas. Tapi ini pembalap kakinya masuk ke sela-sela rodanya di antara bodi dari GP26 Peko dan juga rodanya. Bahkan ini kaki juga nempel di sela-sela nih, tengah center dari engine. Ya, kita katakan engine, karena center tersebut kan mungkin bukan engine ya, lebih ke tangki. Tapi di sana kan ada knalpot, Cak, yang panas sekali. Makanya teman-teman, ketika kita melihat tayangannya, bagaimana motor Peko yang terpelanting salto berkali-kali, ternyata di sana nempel badan Zarko yang ngikut berputar-putar bersama dengan motornya. Ini mengerikan sekali teman-teman semuanya. Jadi kalau sampai mungkin nggak tahu, makanya WP share ke sampai biar tahu bagaimana Katalunya kemarin yang disebut sebagai problem very problem. Sebab kenapa ini baru pertama Cak terjadi. Ini adalah sebuah kecelakaan yang menurut IWB extraordinary, di luar rata-rata, di luar kewajaran, dan ini adalah gambaran betapa berbahayanya MotoGP. Nah teman-teman, daripada kita berlama-lama, saya intip saja detik-detik bagaimana Zarko kecelakaan dan what happened ayak naon dengan kaki Zarko. Saya intip saja detailnya di sini Cak. Nah, teman-teman semuanya, ini adalah detik-detik tragedi yang menimpa Joan Zarco. Ini adalah kejadian yang membuat IWB pun juga merinding, Mas. Asli, Cak. IWB ngilu banget ketika kita melihat secara detail apa yang terjadi dengan Zarco. Dan teman-teman, mungkin ini memang salah satu accident yang benar-benar di luar dari biasanya. Ini adalah sebuah kondisi yang tidak pernah terjadi dan IWB selama melihat MotoGP baru sekarang melihat bagaimana kecelakaan yang sangat mengerikan. Ini adalah sebuah kondisi di mana sangat jarang terjadi bagaimana kaki pembalap bisa masuk ke kolong motor MotoGP. Maka teman-teman semuanya IWB akan share ke sampean seperti apa detik-detik Zarco yang kita katakan memang apes banget Cak. Dan Zarko mengatakan ke kita bahwa dia sudah merasa nggak enak hatinya, feelingnya, dan dia sangat marah karena dia tidak mengikuti feelingnya. Kenapa dia masih meneruskan race pada start kedua ini? Karena feeling yang dia rasakan adalah sudah tidak nyaman dan dia merasa gelisah. Nah, teman-teman, pada saat start, kalau kita perhatikan Zarko ini berada di posisi di sebelah cenderung ke kiri ya, kalau kita lihat dari realnya. Tapi kalau dari layar ini adalah posisi di kanan. Zarko yang berada di posisi belakang Luca Marini. Jadi teman-teman ini adalah Luca Marini Cak, dia di belakang Luca dan ternyata informasi yang kita dapatkan dari Zarco pada saat interview pasca mengalami kecelakaan mengerikan ini, dia mengatakan bahwa pada saat dia di belakang Luca, motor sudah direm keras, akan tetapi karena ada turbulensi udara, ada daya hisap yang membuat dia akhirnya merasakan motornya tetap melaju dengan kencang dan itu problem sesungguhnya. Kita lihat seperti apa ya Cak. Nah ini Zarco, teman semuanya, dia sudah di belakang Luca Marini, lurus banget. Detik-detik di mana dia akhirnya tidak mampu menghentikan motornya karena memang feel dari motor terus seperti didorong oleh dorongan yang disebut sebagai shock air ya dari motor Luca Marini. Dan itu yang membuat braking pun atau pengereman tidak mampu berbuat banyak untuk menghentikan motor. Dan finally teman-teman lihat nih ya, dari sini kita lihat Zarco goyang Cak ya, kita lihat ya. Zarco goyang, dia berusaha menstabilkan motornya tapi percuma. Ban depannya menghantam motor Luka seperti ini Cak. Dan ini yang membuat IWB cukup kaget. Sekali lagi cukup kaget. Karena ketika Zarco terlempar dari motornya, di sini ada Bagnaia. Yang ternyata Mas, Zarco ini terlempar sampai ke bagian motor Peko. Nah, badannya membentur motor Peko. Dan yang mengejutkan adalah dari sini dia jumpalitan Cak. Dan yang mengerikan kaki dari Zarco ini
ternyata pada posisi yang tidak menguntungkan. Di mana? Lihat nih, Cak. Nah, ini luka. Ini juga luka di sini ya, Cak. Nah, ini Peko yang masih nempel di motornya, Cak ya. Dan ternyata kalau kita lihat konyong-konyong, Cak. Ya, terbanting ini adalah Peko, akan tetapi jika kita perhatikan secara seksama, ternyata Zarko nyantol di motor Peko dan dia pun tidak mampu melepaskan kakinya yang masuk ke dalam. Dia dijumpalitan bersama motornya. Dia bersama motor Peko. Jadi terhempas kemana-mana dan lihat nih badannya, Cak. Ngeri sekali, Cak. Ini kakinya nyantol di dalam motornya yang benar-benar terpental satu berkali-kali dan ini ngeri sekali. Makanya teman-teman kemarin dikhawatirkan sekali tim medis sampai tidak berani untuk menarik badan dari Zarko karena kakinya masuk ke dalam antara ban dan juga buritan. Dikhawatirkan saat itu adalah sangat parah ya kondisinya, Cak. Nah, kita lihat seperti apa. Yes. Ini posisi dari Peko Baknaya yang di bawah ini, Cak. Oke. Dan Zarko jumpalitan mengikuti motor yang badannya lihat nih. Ya ini mungkin nggak terlalu jelas videonya karena memang kita zoom banget. Nah untuk memberikan gambar yang jelas kita sudah dapat foto-fotonya. Jadi gambar ini juga akan memberikan bayangan ke kita bagaimana mengerikannya crash yang dialami oleh Zarko dan ini foto-fotonya, Cak. Luar biasa fotografer MotoGP, mereka selalu standby dan ini adalah foto jelas bagaimana kondisi Zarko yang ngeri, Cak. IWP sampai nggak bisa ngomong nih Kang Mas. Bagaimana bisa gitu ya, kaki pembalap masuk ke bagian sini, Cak. Lihat ini kaki dari Zarko, Cak. Sementara ini bagian depan motornya dari Peko. Peko seperti ini ya kondisinya dan kaki Zarko menyusup masuk ke dalam di antara celah dari ban dan juga buritanya. Ini mengerikan sekali teman-teman. Jadi bagaimana pembalap Honda ini, LCR Honda ini tidak mampu berbuat banyak karena badannya pun mengikuti jumpalitannya motor dan yang dikhawatirkan awalnya adalah bagian tulang dari pahanya, Cak, femur ya. Jadi femur ini sangat dikhawatirkan akan patah dan kita akan lihat seperti apa ya. Ini adalah foto pertama posisi dari Peko dan ini adalah posisi dari Zarko. Pada saat dijepret itu berjumpalitan, posisinya masih seperti ini masih di udara dan teman-teman bisa lihat kaki kirinya nongol di sini, Cak, bootnya. Ini bagian pahanya, Cak, kayak diperes banget ya, kayak dipelintir dengan kekuatan yang sangat kuat. Bagaimanapun ini motor kan jumpalitan dan finally kita lihat nextnya ya teman-teman. Ini dia foto lainnya, Cak, posisi pada saat tadi kan Zarko di atas, sementara sekarang posisinya Zarko di bawah. Lihat nih kakinya, Cak, kakinya ya kita sudah kasih tanda di sini. Kaki Zarko ini benar-benar nyusup ya masuk ke dalam di antara knalpotnya, knalpot motor GP26 dan juga buritan seperti ini, Cak. Sementara itu ini rodanya dan posisi dari kaki Zarko pahanya itu nyusup di sini. Ini gila, Mas, ini ngeri banget. Artinya Zarko masuk di bagian sebelah kanan dari motor, Cak. Dan kita nggak bisa membayangkan bagaimana rasanya dan memang informasi yang dikatakan Zarko setelah diinterview pasca crash yang mengerikan ini dan kita masih bersyukur karena nyawanya masih bisa diselamatkan. Ternyata pada saat itu betul-betul dia sakit luar biasa dan dia hanya pasrah dan ketika itu dia mengatakan bahkan Marshall pun nggak berani menolongnya karena posisinya memang cukup mengerikan dan dia harus menarik kaki ini sekuat tenaga karena dia merasa sakit dan juga panas hasil dari engine dari GP26 ini. Lihat nih, ini Zarko ya teman-teman, posisi kepalanya di bawah, sementara ini kaki Peko dan teman-teman kalau kita perhatikan ketika Zarko ngadep ke sana ya, Cak, ya, sampai ngomongin susah ini, Cak. Ini posisi kaki seperti ini. Jadi kalau kita lihat benar-benar kaki yang nyelip di antara ban dan juga knalpot dari GP26 Peko ini tidak bisa dikeluarkan sama sekali. Jadi memang berjumpalitan di udara ini pada posisi seperti ini. Nah ini foto lainnya ya, jadi beberapa frame yang memberikan penegasan ke kita semuanya bagaimana kondisi dari Zarko yang Mas gila ya, ini badannya sampai nekuk seperti ini, kakinya di sebelah kiri seperti ini. Jadi ini sudah di luar nalar sih. Tidak pernah terjadi seorang pembalap nyelip kakinya di sini. Ini mengerikan sekali nih ya. Jadi kaki Zarko ini bahkan bisa kita katakan benar-benar celahnya sangat dekat dengan rantai, Cak. Ini gendeng ya, Cak ya. Dan ini knalpotnya, Cak ya. Jadi memang knalpot yang nempel di sini pasti panasnya luar biasa. Sama harus tahu bahwa mesin dari
MotoGP ini sangat sangat panas sekali karena memang kompresinya tinggi dan motor digeber terus-menerus dan itu dikatakan oleh Zarco ya bahwa dia merasa panas yang luar biasa dan memang dikatakan bahwa kulit dari kaki Zarco ini banyak mengelupas ya. Jadi ada burn ya. Jadi ada beberapa apa namanya luka bakar dan juga semuanya di sini ya. Teman-teman semuanya di bagian daging-dagingnya tuh kulit-kulitnya juga banyak mengelupas. Dan ini ketika berhenti, teman-teman Peko yang melihat kondisi dari Zarco, dia seperti shock banget ya. Lihat ekspresi dari mungkin nggak kelihatan di balik helm, tapi ekspresi dari Peko ini kayak shock banget ya, kaget banget dan ini posisinya di mana motor tersebut sudah hancur termasuk juga Zarco ya. Zarco seperti kayak sepertinya ya masih siuman tapi memang dia setengah sadar dan kaki sebelah kiri ini masih nancep di motor dari Peko Bagnaia, Cak. Ini posisinya mengerikan sekali, Cak. Ya nih ya. Ini Marsha lari, teman-teman. Dan ketika diangkat, Cak. Nah, ini adalah gambar ketika coba diangkat, akan tetapi Peko pun juga nggak mampu berbuat banyak, mengingat kakinya benar-benar terjepit di antara dua komponen, yakni buritan atau sasis dan juga ban dari motor Peko, Cak. Ini mengerikan sekali. Nah, pertanyaannya, dengan yang disodorkan tadi, dengan tragedi dengan kecelakaan crash yang mengerikan seperti ini, apa yang terjadi dengan Zarco, Cak? Apakah Zarco mengalami patah tulang pada semua kaki kirinya? Nah, teman-teman, kita dapat konfirmasi ternyata bahwa dipastikan, Cak, ternyata masih sangat beruntung ya, Cak ya. Zarco secara umum bagian kaki kirinya untuk paha ini paling penting ya. Paha atau femur ini memang menjadi salah satu yang ditakutkan sekali karena kalau femur atau bagian paha atasnya ini patah, maka pemulihannya bisa menunggu sampai bisa saja nih lebih dari setengah tahun. Akan tetapi konfirmasi kita dapatkan bahwa terjadi patah ya teman-teman semuanya. Dokter pun mengatakan bahwa proses penstabilan cedera pada Zarco ini membutuhkan waktu cukup lama dan mereka nggak bisa langsung mengoperasi karena memang masih bengkak parah. Dan teman-teman semuanya terjadi dikonfirmasi ternyata cedera yang dialami oleh Zarco adalah patah atau hancur di bagian area sini. Nah ini bagian area sini hancur Cak ya karena memang kakinya dipaksa sekali sampai dibetot kasarannya ya terjepit di sana dan salto berkali-kali. Jadi di bagian ligamen ya Cak ya. Jadi ligamen itu ada tulang yang nempel di bagian atau mengikat ya bagian telapak sini. Dipastikan untuk ligamen posterior dan juga anterior. Artinya bagian belakang dan juga depan ini ternyata hancur Cak. Jadi pastikan kaki bagian itu ternyata hancur. Jadi memang pergelangan inilah bahasanya ya. Ini untuk patah tulangnya cukup parah teman-teman semuanya di bagian area depan dan belakang ini untuk mengikat. Ini artinya ya ini benar-benar udah remek di sini. Nah, selain dari ligamen Cak atau bagian area sini ada beberapa patah tulang juga kecil, bagian tendon juga kena sedikit, akan tetapi yang parah di area sini termasuk juga dipastikan tulang di bagian betisnya juga patah, Cak. Jadi ini Cak ya, selain dari tadi ligamen yang bagian area bawah, ternyata dipastikan bahwa bagian betis ini juga patah ya. Jadi kita nggak dapat konfirmasi betis yang mana, tapi buat bayangan sampean, bisa saja betisnya di bagian bawah dan juga bagian tengah sini. Tapi gambaran ini ya, buat sampean ini adalah foto yang tentunya hanya sebagai referensi dan nantinya pastinya akan ada operasi besar untuk kaki sebelah kiri dari Joan Zarco. Jadi memang teman-teman ini mengerikan dan sekali lagi kita masih bersyukur Zarco selamat ya, hanya kaki kirinya walaupun tentu kita belum tahu apakah nantinya operasi berjalan lancar mengingat dokter pribadi dari Zarco masih melakukan observasi secara mendalam. Nah, teman-teman apa kata Zarco pasca crash dan seperti apa rasanya? Kita dapat kutipan dari Zarco dan ini kutipannya, Cak. Oke, jadi ini kata-kata Zarco yang kita juga ambil dari blog Iwan Benaran sendiri. Jadi Zarco mengatakan kaki kiri saya terjepit, saya tidak bisa bergerak di atas gravel menjerit kesakitan, kata Zarco Cak ya. Ia menambahkan bahwa situasi sempat menjadi sangat panik karena petugas lintasan Marshal dan tim medis yang datang sempat takut untuk menyentuh motor tersebut. Khawatir tindakan justru akan memperparah cedera sang pembalap. Kata Zarco lagi, kaki saya mulai terasa seperti terbakar karena semua orang takut menyentuhku. Aku terpaksa menarik sendiri kakiku hingga lepas. Baru setelah itu mereka menolongku. Mereka menstabilkan posisiku agar tidak bergerak, menggunting baju balap birpakku dan langsung memberikan infus cairan pereda nyeri. Saya belum pernah mengalami hal seperti ini, rasanya benar-benar menakutkan. Itu kata Zarco, Mas. Nah, jadi teman-teman itu gambaran kesampaian betapa mengerikannya Zarco dan mungkin kalau kita bandingkan dengan Alex Marquez sama-sama mengerikan, tapi ini lebih bikin merinding, Cak. Nah,
Jadi gitu Kang Mas ya. Sekarang sampean tahu dan betul-betul paham ya apa yang IWP maksud dengan kecelakaan pada Zarko. Bagaimana dan seperti apa implikasinya terhadap yang terjadi pada Zarko. Jadi teman-teman, alhamdulillahnya Cak, bisa kita pastikan Zarko saat ini memang selamat lah bahasanya Cak. Selalu kalau sudah namanya nyawa itu adalah nomor satu, akan tetapi patut dikhawatirkan juga mengenai kaki kiri Zarko. Karena kenapa? Informasi kita dapatkan kemarin akhirnya dokter memutuskan untuk menunda kembali operasi dari kaki Zarko karena masih terjadi pembengkakan yang luar biasa, masih tidak stabil sehingga dokter pun menunggu karena ketika kondisi cedera masih bengkak tidak bisa dioperasi. Jadi memang ini pasti menyakitkan, makanya kita dapatkan konfirmasi Zarko ini banyak sekali disuntik anti nyeri sebab kondisi dari tulangnya memang cukup parah, Cak. Teman-teman, memang kemarin banyak kritikan dari para pemerhati MotoGP sebab ketika terjadi crash Alex Marquez seharusnya tidak ada lagi restart. Akan tetapi ada restart dan bahkan Zarco kecelakaan pun dengan kondisi yang parah seperti itu masih di restart ulang. Akan tetapi ya itu tadi Cak, kalau sudah namanya penonton membayar mahal, kita semuanya membayar mahal bahasanya Cak ya, pasti panitia akan mencoba nge-push supaya balapan diselesaikan walaupun banyak sekali kejadian-kejadian yang tentunya tidak enak lah dilacak ya karena memang kecelakaannya mengerikan sekali. Nah, teman-teman, mungkin satu kata lagi buat sampean akhir kata tentunya kita dapat informasi tentang Marquez yang paling update. Rumornya Mas, sama tahu nggak? Sama kan sudah tahu Marquez ini menyetujui dengan Ducati untuk langsung 2 tahun, Cak. Akan tetapi update terbaru, sama tahu nggak? Ternyata Mas, Marquez ini ada meminta kepada Ducati agar klausal dimasukkan di sana bahwa Marquez jika nanti tidak mampu secara fisik, maka dia boleh membatalkan kontrak di mana dia akan pensiun dan tidak boleh dipenalti. Ini mengejutkan sekali saya, rumor berkembang ya, kita dapatkan update informasi di mana Marquez memasukkan klausul tersebut dan hingga saat ini kita jadi bertanya-tanya, apakah memang Marquez merasa badannya ini sudah tidak memenuhi syarat? Apakah Mark merasa ragu dengan kondisi fisiknya yang semakin menurun? Itu menjadi tanda tanya kita semuanya dan tersiar kabar dengan klausul tersebut, maka diduga Marquez terbuka akan pensiun dini jika memang dia merasa fisiknya tidak mampu. Jadi teman-teman, walaupun Marquez menyetujui 2 tahun langsung ya, ternyata rumor mengatakan Marquez meminta klausal yang memungkinkan dia untuk terminate di tengah jalan ya teman-teman semuanya. Jadi memutus kontrak tanpa ada penalti dan itu pun pensiun tidak kemana-mana. Maksudnya bukan dia terus memutus kontrak kemudian pergi ke tim lain, enggak. Tapi di sana klausul mengatakan dia akan pensiun kalau memang nggak mampu dan tidak boleh ada penalti. Nah ini salah satu rumor yang paling hot sekali hari ini Cak. Kita juga berpikir apakah ini artinya Marquez memang saat ini pada kondisi yang tidak menguntungkan secara fisik. Ini aduh jadi sedih juga Cak ya. Jadi teman-teman itu Cak update benar semuanya tentang hari ini. Silahkan komen di bawah kira-kira sampean khawatir nggak dengan yang terjadi pada Marquez. Sebab Marquez memasukkan klausul tersebut ya untuk terminate di tengah jalan jika memang fisiknya nggak mendukung tanpa ada penalti. Sejauh ini belum ada konfirmasi dari Ducati apakah dia setuju atau mereka setuju tentang itu. Dan yang kedua adalah Zarco yang cukup mengerikan sekali kecelakaannya. Sekarang sama komen di bawah. Dan seperti biasa, langsung suka video sama like, share, dan subscribe. Kecuali Kang Mas sama soal terima waktu. Karena yang paling penting, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mas Gandes.